Pertama hari ini ya kita sudah masuk ke track. Are you ready? Oke, sudah dimulai battle antara Noval dengan Nur Sasangka. Kita lihat, oh, Noval meninggalkan jauh. Spin out sepertinya Nur. Tidak terlihat di kamera tadi, sepertinya Nur Sasangka spin out. Ya. Dan wow, hati-hati. 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 Berbahaya itu. Berbahaya. Ya, harusnya Nur Sasangka membiarkan dia lewat saja ya. Iya, harusnya dibiarkan sudah melakukan kesalahan duluan. Ya. Sepertinya tidak terprovokasi oleh lead dari Noval Rafif Busro karena juga tidak terlihat di kamera ya. Sepertinya cukup jauh ya jarak. Sudah dimulai, nampaknya sudah melaju dua mobil tersebut. Nah, kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Ya, Noval terlalu dalam. Ya, tapi tentunya Noval cukup bermain aman ya. Kalau kita lihat, cukup baik Noval untuk mengikuti, tapi kembali kehilangan momentum di sana. Nur membuka kembali gapnya. Kita lihat tadi hampir terjadi sentuhan. Spin out. Terlalu berantakan dari Nur akhir. Sasangka sehingga Noval Rafif Busro terlihat kesulitan untuk ya, mengejar mimicking dari Nur Sasangka dan sepertinya ada trouble dari ban kanan Nur Busro. Mendapatkan keputusan juri. Noval Rafif Busro yang melaju ke babak warna hijau lime dari tim HTJRT dan Alfandi dengan mobil merah marunnya. Kali ini Tommy Barakba yang akan leading, diikuti oleh Alfandi Arianto menuju tikungan pertama. Kita lihat Tommy Barakba dengan leadnya, tapi kita lihat Alfandi mencoba mendekat dari Tommy Barakba yang sepertinya ingin kabur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan poin maksimal. Kita lihat kekurangan power yang sangat jelas dari kelas rookie ini. Tapi kita lihat Alfandi Arianto masih dengan sangat baik chasing, berada di sisi dari Tommy Barakba. Dan kita lihat hesitation yang didapatkan oleh Tommy Barakba membuat Alfandi Arianto tersulit di clipping zone ke-6 sehingga kehilangan momentum untuk sang chaser. Dan dia top 16 run. Oke, sudah start ya, terdengar. Kita akan lihat akan memasuki inner clipping kedua. Kita lihat cukup jauh gapnya antara Alfandi dan Tommy. Berada di inside line yang lebih jauh. Kita lihat Tommy, tapi terlihat sebuah kekurangan power dari Alfandi sehingga Tommy bisa menyamai gerakan dari Alfandi Arianto. Kita lihat di clipping ke-6 ini apa yang terjadi. Dekat sekali dari Tommy Barakba. Early initiation di clipping ke-7 dari Alfandi Arianto, tapi sepertinya mungkin Tommy Barakba akan mendapatkan advantage yang minim dari Alfandi Arianto. Dan pilihannya adalah kepada Alfandi Arianto. Tommy Barakba yang versus Higa Dwiya Pramasatya. Oke. Versus Oke, ini dia battle ketiga antara Stefano Topan melawan Rama Ugai. Stefano yang menjadi lead car nampaknya meninggalkan jauh Rama. Cukup jauh di sana gapnya. Tapi sedikit demi sedikit dikejar. Coba dikejar oleh Rama. Huge advantage dari Stefano tentunya. Ya, cukup jauh dari Stefano Toton yang berada di lead position. Oke, sudah dimulai run kedua. Rama Ugai kita lihat membuka angle dengan cukup baik. Nampaknya terlalu melebar. Kita lihat Stefano mencoba untuk mimicking line dengan cukup baik.
masih ada di belakang, tepat di belakang dari Rama. Stefano mencoba side by side kah? Masih ada jarak di sana, tapi nampaknya Stefano. Oh, Toton. Mari bersiap Carlos Max versus Hasilnya. Dan Stefano Toton yang akan melaju ke babak 8 besar. Mari bersiap Akbar sekarang akan juga lead. Carlos Max versus Dan Rama akan Alden chase. Adi Praswara. Sudah dimulai. Kita lihat aksi dari kedua drifter ini. Oke, oh sayang sekali Rama. Arsya Rashid versus Masadi. Harus spin. Randy Hidrindi versus Ricky Joy. Apa yang terjadi? Sayang sekali Rama Anggana. Wah. Tapi Adani Akbar tidak menyelesaikan ya? Adani Akbar tadi sudah masuk ke ini, sudah masuk ke pedok. Oke. Ya. Oke, kita langsung masuk ke Baik, Carlos Max yang akan Oke, leading. sudah dimulai. Carlos Max yang akan leading, kita lihat menuju tikungan pertama dan clipping pertama. Carlos Max melakukan initiation point, tapi kita lihat jauh sekali Carlos kepada Alden dan sepertinya Alden terlalu dalam. Tidak mengikuti Carlos Max dengan baik. Ingat, proximity dan mimicking dijunjung tinggi saat tandem battle. Kita lihat RM Alden melakukan line yang berbeda daripada Carlos Max. Sayang sekali. Jauh sekali perbedaan antara Carlos Max kepada RM Alden. Tentunya ini akan menjadi advantage point kepada Carlos yang sangat-sangat berarti, dan kita lihat memotong track di sana RM Alden dari dan posisi sudah ditukar kali ini untuk perubahan di run kedua, yaitu Alden akan melakukan leading menuju tikungan pertama dan clipping zone pertama. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kedua drifter ini. Kita lihat understeer dari RM Alden, dan tentunya yang akan lolos ke babak selanjutnya adalah Carlos the Max Giuliano. Ya, kita lihat. Jelas kesalahan yang sangat fatal di depan kamera oleh Alden Adi Praswara dari tim HTJRT. Kembali kesalahan dilakukan walaupun sudah naas percobaan yang apapun yang akan dia lakukan, karena Carlos Max dengan sangat baik melakukan chase run-nya. Carlos sang jagoan IDDS. Kurang bagus, kurang cocok. Salah orang, Pak, salah orang. Jadilah Makan cuy. Makan cuy. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Rengga Mahendra melawan Higa Dwi ya. Kita lihat sudah dimulai. Rengga melit. Ya, kita lihat Higa. Apa yang terjadi? Straighten. Masif straighten dan tidak melanjutkan runnya, berada di tengah-tengah bundaran. Apakah ada trouble di sana? Bisa jadi. Apakah efek kena pasir tadi atau gimana? Sepertinya tidak ya, tapi sepertinya mungkin ada trouble ya dari Higa. Ya, kita lihat di babak qualifying pun Higa. Terima kasih telah berpartisipasi untuk Higa. Dia sama saatnya, dan tentunya Rengga Mahendra akan melakukan cairan. Ya, dan otomatis akan mendapatkan slot di babak best. Ledakan Letupan. seperti petasan tahun baru. Aduh. Dari mesin 2 JZ ini. Yang lagi bersiap-siap, kita punya Arsya. E46 dan tentunya yang bakal lolos sudah pasti. Green dikibarkan dan kita lihat kedua drifter sudah bersiap. Arsya Rashid akan menjadi lead car. Kita lihat initiation
outer menuju inner clipping. Oh, good mimicking dari Mas Hadi. Oh, agak straighten di sana. Kita mencoba untuk memotong banyak line di sana untuk memotong gap juga. Dan sayang sekali Mas Hadi. Momentumnya hilang sepertinya tadi. Dan kembali mencoba untuk mendekat. Mencoba untuk memimik. Dan go. Mas Hadi langsung tancap gas. Arsyad Rashid agak sedikit tertinggal di sana. Kita lihat, angle-nya agak sedikit shallow. Kita lihat Arsyad Rashid mencoba untuk mendekat. Dan over rotate hampir saja. Nah, kita lihat keduanya melakukan kesalahan sepertinya. Dan Arsyad Rashid mencoba untuk mendekat di akhir tadi. Dan yang akan lolos adalah Arsyad Rashid melaju ke babak top 8. Melawan BMW kali ini kembali dengan Seviro dan E36-nya. Randy yang akan lead dengan mobil Seviro-nya. Kita lihat apakah yang akan dilakukan Ricky Bioy di belakangnya. Kita lihat mendekat secara perlahan Ricky Bioy mencoba creeping up kepada Randy. Sepertinya banyak sekali momentum straighten dari Ricky Bioy yang ingin mendapatkan proximity yang lebih dekat lagi. Kembali kehilangan momentum. Sementara itu Randy Hibrisi masih bisa mempertahankan angle driftingnya. Masih bisa mempertahankan momentumnya. Kita lihat menggoda-goda cantik kepada tembok yang berada di clipping zone ke-6. Ricky Bioy sepertinya kesulitan untuk melakukan casing yang lebih baik. Ini adalah lead run yang sangat besar. Marshall starter dan sudah dimulai kali ini. Ricky Bioy yang akan melakukan leading run diikuti oleh Randy Hibrisi. Randy Hibrisi sangat dekat menuju approach tikungan pertama. Kita lihat menjaga jarak untuk transition di clipping point kedua. Kita lihat Ricky Bioy melakukan run yang lebih baik dibandingkan run pertamanya. Straight dari keduanya untuk mendapatkan power di clipping point dan clipping kelima. Kita lihat Randy Hibrisi berada dalam jarak serang dan terbuang momentum dari Ricky Bioy yang spin out. Tentunya Anda tahu siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Sayang sekali ya Ricky Bioy. Dan tentunya Randy melawan Alfandi Arianto dengan BMW merah marunnya. Kita lihat Nova Rafif Putra melakukan initiation di tikungan pertama, clipping zone pertama, meninggalkan Alfandi Arianto jauh di belakangnya. Apakah yang akan dilakukan? Menabrak kon yang banyak sekali Nova Rafif Putra. Dan juga straighten yang dilakukan oleh Alfandi Arianto dan kehilangan jauh jarak antara Naufal Rafif Putra kepada Alfandi Arianto. Walaupun tidak menempel di tikungan ke-6, tentunya ini menjadi advantage untuk Naufal Rafif Putra yang berada di lead position karena meninggalkan Alfandi Arianto dengan sangat jauh. Jika begini terus sampai run kedua, kita lihat Alfandi dan Naufal yang mendapatkan advantage di run pertamanya tentunya akan melakukan run kepada Alfandi Arianto. Ledakan mesin yang sangat berbesar dari Nova Rafif Putra menunjukkan power yang sangat besar dibandingkan mobil dari Alfandi Arianto. Kita lihat Nova Rafif Putra mencoba attack dan menyentuh sayap kepada pintu dari Alfandi Arianto seperti berkata, "Hey, lebih cepat, berikan run yang lebih baik dari Nova Rafif Putra." Serangan demi serangan, itulah dia Naufal Rafif Putra. Dan tentunya betul saja Naufal Rafif Putra. Kedua sudah siap, sudah melaju. Stefano dengan mobil warna hijaunya. Kita lihat melakukan lead run yang sangat baik Stefano. Kita lihat Ramadana coba untuk mendekat, untuk
mencoba mimicking line. Tapi Stefano nampaknya lebih tenang. Wah, sedikit over rotate Ramanggana menyentuh kon Ramanggana. Dan langsung ditinggalkan jauh oleh Stefano Toton. Tentunya momentum loss dari Ramanggana dimanfaatkan oleh Stefano Toton. Kabur dan melakukan lead run yang sangat baik. Dan tentunya ini akan menjadi PR yang cukup berat untuk Ramanggana. Kita lihat Ramanggana lead car akan di-chase oleh Toton. Understeer terlihat tadi. Tapi masih dicoba untuk diselamatkan. Di recover dengan sangat baik oleh Rama. Kita lihat apakah Toton akan mendekat. Oke, good line dari Rama dan juga Toton untuk bisa mencoba mimicking line, coba untuk mendekat, dan ya kita lihat sepertinya Rama melakukan lead run yang cukup baik, dan tapi Steph jauh Ramanggana di saat lead pertama, dan tentunya Stefano Toton yang akan lolos ke babak berikutnya melawan Rengga Mahendra. Ya, sudah dimulai Carlos tancap gas. Kita lihat initiation cukup baik. Carlos tidak terlihat mobil Rengga. Oh, di sana dicoba untuk mendekat. Rengga nampaknya Carlos cukup cepat. Dan kita lihat line yang cukup baik dari keduanya, walaupun memang Rengga agak sedikit tertinggal. Dan kembali coba didekati oleh Rengga. Hampir berada di sisi sebelah dari mobil Carlos, tapi Carlos kembali membuka gapnya. Ya, terlihat ya perbedaan. Rengga sudah dimulai bertukar posisi. Rengga lead car akan di-chase oleh Carlos Max. Kita lihat, side by side, almost pin to pin. Kita lihat switching ke kiri, cukup baik, side by side lagi. Pin to pin dari Carlos kepada Rengga Mahendra. Inilah sebuah battle yang sangat kita tunggu tentunya, apalagi berada di kelas. Wow, luar biasa. Pin to pin side by side dari Carlos. Pin to pin dari Carlos Max. Pin to pin yang teriak-teriak. Kelas sekali, itulah dia. Ya tentunya Carlos Max. Mungkin jadi pembenaran drifter kelas rookie. Selanjutnya kita ada battle dari Arsyad Rashid melawan Randy Hibrizi. BMW E46 kembali melawan Nissan T-Zero A31. Kali ini Arsyad Rashid yang berada di lead position. Randy Hibrizi mimicking yang cukup baik, kita lihat mengikuti gerakan Arsyad Rashid sebisa dia dengan gap yang tidak terlalu jauh, masih berada di bayang-bayang Arsyad Rashid. Arsyad Rashid harus lebih baik lagi, harus bisa kabur dari Randy Hibrizi. Kita lihat chase run yang sangat baik dari Randy Hibrizi menuju garis finish. Kita lihat shallow angle dari Arsyad Rashid. Wow. Kedua? Ya, sudah bersiap sepertinya di antara Randy Hibrizi dan Arsyad Rashid. Kali ini Randy Hibrizi yang akan melakukan leading run, tidak terlihat Arsyad Rashid di kamera mengintip-ngintip, dan sekarang sudah terlihat. Kita lihat mencoba attacking menuju clipping point kedua. Kita lihat terbuang momentum dari Arsyad Rashid. Tapi kita lihat tidak terganggu Randy Hibrizi yang berada di leading run. Kita lihat kembali momentum terbuang oleh Arsyad Rashid yang berada di chasing posisi menuju clipping point kelima. Keduanya masih melakukan sideways di clipping zone ke-6, tapi tentu saja ini akan menjadi major deduction point untuk Arsyad Rashid yang melakukan chasing run di sini. Berusaha semampu. Inilah pilihan 3 juri kita adalah Randy Hibrizi tentunya yang akan maju ke babak selanjutnya. Stefano, lalu juga ada Carlos The Maximum. Tonton akan men-chase setiap pergerakan dari Naufal. Sudah dimulai tancap gas, initiate menuju inner clipping pertama, kemudian masuk ke inner clipping kedua. Kita lihat ada gap di sana, nampaknya Tonton sedikit tertinggal
masuk ke outer clipping. Kita lihat Noval cukup baik. Lead run dari Noval mencoba untuk meninggalkan Toton, dan Toton nampaknya sedikit kesulitan untuk bisa mengejar dan juga menyamai line dari Noval. Dan kita lihat Noval smooth di lead. Iya. Nanti kita bakal jelasin deh. Oke, sudah bertukar posisi. Stefano Toton jadi lead car sekarang. Kita lihat Noval mencoba untuk mendekat, mencoba untuk mimicking line dari Toton. Oh, cukup baik nampaknya Noval, tapi kita lihat terjadi kontak dan kita lihat insiden terjadi antara Noval dan juga Toton. Akhirnya terjadi juga insiden pertama dari antara kedua drifter. Oke. Yang mengakibatkan berhentinya laju dari kedua pembalap. Ya. Itu terjadi setelah attacking moment dari Nova Rafif Nitro. Bagaimana menurut Anda, TP? Oke, apakah overspeed dari Noval atau mungkin Toton yang agak sedikit? Kalau menurut saya Toton melakukan kesalahan karena itu adalah outer clipping. Adalah Toton. Stefano Toton Di final. Yang menang tentunya akan mendapatkan slot di final. Yang keduanya adalah Randy Hibrizi yang lolos setelah melawan Arsyad Rashid, Carlos Max. Kita lihat meninggalkan Carlos Max jauh sekali di clipping zone pertama. Tidak menyentuh kon dari Randy Hibrizi di chase run. Tapi kita lihat terlihat gap yang sangat jauh antara Carlos dan Randy Hibrizi. Tentunya Carlos bisa mendapatkan full advantage point setelah gap yang terlihat seperti ini. Kita lihat Carlos dengan sempurna mengakhiri menuju garis finish di run pertamanya. Ini adalah sebuah run leading yang sangat sempurna. Yang menjuri dari run dan battle-battle yang terjadi hari ini, dan Randy Hibrizi yang kali ini akan leading dengan Nissan Seviro A31-nya. Akankah dia bisa membalas dengan lead run yang lebih baik lagi dari Carlos Max? Tapi kita lihat Carlos Max berada di bayang-bayang pintu Randy Hibrizi. Pelan sekali dari Randy Hibrizi, kehilangan momentum, dan kita lihat pintu dari Carlos Max dari clipping point 3, 4, dan 5. Sedikit kehilangan momentum Carlos Max karena berada di inside line. Harus mengambil inside line yang sangat jauh dari Randy Hibrizi. Akankah kembali attack Carlos Max? Dan pintu itulah dia. Sudah tidak dilakukan lagi, dan ternyata one more time. Dan sudah dimulai bendera dikabarkan. Kali ini Carlos Max yang akan leading. Kita lihat kembali gap yang cukup jelas terlihat dari Randy dan Carlos. Tapi kali ini Randy bisa mengejar dan berada lebih dekat di bumper. Dan Abunai terlalu ambisius dari Randy Hibrizi. Dan kembali kita lihat kedatangan dari Carlos the Maximum Lock Maximiliano yang kembali hadir di Indonesian Drift Series ronde pertama 2021. Run kedua di OMT antara Randy dengan Carlos. Randy yang lead. Kita lihat menuju clipping zone pertama. Di outer menuju inner clipping, switch ke kiri. Kita lihat Carlos mencoba untuk mendekat, mencoba untuk mengejar. Dan nampaknya Randy Hibrizi mencoba untuk membuka gap, tapi Carlos masih berada tepat di belakang dari Randy. Cukup baik Carlos untuk bisa menempel ketat Randy. Kita lihat, side by side. Terjadi di akhir run kedua ONT. Tapi kita tahu siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya, dan tentu saja itulah dia Carlos Max. Pertama untuk perebutan posisi
ketiga Noval Raffi Busro menjadi lead car. Kita lihat. Juara ketiga. Ya, cukup baik dari keduanya. Mencoba untuk mengikuti pergerakan dari Noval, tapi tampaknya Randy sedikit hesitation tadi. Sampai tidak terlihat tadi apa yang terjadi di sana, tapi tampaknya Nova melakukan lead run cukup baik dan Randy. Apakah tadi sudah memasuki garis finish atau belum? Kita lihat sudah melaju keduanya. Randy membuka angle. Nova mencoba untuk mimicking line, mencoba untuk mengejar juga. Run dari Randy, kita lihat Noval masih hadir di belakang dari Randy menuju inner clipping lalu ke outer clipping ke-6. Masih aksi side by side dari keduanya. Menuju clipping zone terakhir. Straighten Noval. Sayang sekali tadi. Straighten di akhir dari Noval Raffi Busro di Grand Final. Baik, bendera sudah diberikan kepada dua driver dan sudah akan dimulai dari kedua drifter ini. Carlos Max yang akan leading menuju tikungan pertama. Kita lihat keduanya cukup cepat menuju tikungan pertama. Stefano Toton sedikit demi sedikit mengejar Carlos Max, tapi sudah memasuki sisi transisi, menyentuh sedikit dari Carlos Max di clipping point kedua, tapi kita lihat sebuah gap yang cukup terlihat jaraknya antara Stefano Toton dan Carlos Max. Keduanya memberikan performa terbaiknya. Carlos Max sepertinya belum lebih dekat di clipping zone ke-6, lebih dekat Stefano Toton. Tapi kita lihat gapnya kembali terbuat jauh. Carlos Max memberikan performa terbaiknya di clipping zone ke-7 dan meninggalkan jarak yang cukup signifikan kepada Stefano Toton. Berwarna hijaunya, akankah dia mengalahkan Carlos Max dengan mobil BMW merah E46-nya? Kita lihat Toton akan leading diikuti oleh Carlos Max. Toton menuju clipping point pertama. Toton, kita lihat Carlos Max sedikit juga mengejar, mencoba menempel Stefano Toton. Tapi kita lihat Stefano Toton harus rapi untuk mengalahkan Carlos Max. Tapi kita lihat sebuah mimicking yang cukup bagus dari Carlos Max, lebih dekat dibandingkan Stefano Toton di run pertamanya. Kita lihat Carlos Max kembali lebih dekat menuju clipping zone ke-6. Cukup dekat, cukup dekat. Pintu pin dari Carlos Max ke Stefano Toton. Akankah kembali penyerangan dari Carlos Max? Dan kita lihat kembali sedikit pintu pin dari Carlos Max ke Stefano Toton. Angkat. Nah, kaki tetap di bawah.